Halo teman-teman, selamat kembali di channel ini. Samsung Z Flip Jet Flip. Nah, yang kayak gini lah. Nah, kalau kita orang Indonesia bilangnya Jet aja ya. Samsung Jet Flip. Kita tidak berbicara spesifikasi, tapi kita sekarang berbicara mengenai desain. Yap, desain. Nah teman-teman, saya sudah memberikan pertanyaan kepada beberapa orang yang saya temui. Dan sekarang kita lihat reaksi mereka mengenai desain dari smartphone ini. Desainnya kayak mana? Bagus. Cantik kali ya? Bagus. Oh, jadi bagus. Bagus lah. Oh, bagus. Keren. Keren ya? Kayak gini nih. Iya. Kalau juga ide sebelasnya kan. Bagus. Ini bagus, kayaknya makainya puas gitu. Unik dah. Unik ya? Cantik. Kayaknya ini harganya mahal lah. Kira-kira harganya berapa? 5 juta. 1 M. 18. 21? Belasan juta. 9 jutaan gitu. 30 juta. 3. 15 juta. 5 juta, 6 juta gitu. 30 juta. 5 jutaan. 20? 15 jutaan mah. 15 jutaan. Nah teman-teman, dari penilaian beberapa orang mengenai smartphone ini, desain dari smartphone ini sukses untuk menjadikan harga smartphone ini menjadi lebih tinggi. Dengan desain dan spesifikasi yang ada di Samsung Z Flip ini, pada saat video ini diupload, smartphone ini dibanderol dengan harga 20 jutaan. Sebenarnya smartphone ini tidak memiliki spesifikasi yang terlalu wah seperti itu ya, karena yang menjadi daya jual dari smartphone ini adalah desainnya. Nah, tapi tidak ada salahnya kalau kita lirik sedikit mengenai spesifikasi smartphone ini. Ini dia. Menggunakan chipset Qualcomm Snapdragon 855 Plus dengan jumlah inti CPU itu ada 8. Saya rasa kalau smartphone ini dibanderol dengan harga 20 jutaan, itu spesifikasinya biasa aja. Tidak terlalu ada yang istimewa dari situ. Kemudian di bagian layar, foldable dynamic AMOLED dengan ukuran layar 6,7 inch, resolusi 1080 x 2636 pixel dengan kerapatan pixel hingga 425 pixel per inch. Nah, satu lagi nih teman-teman, cover displaynya ya dari smartphone ini memiliki ukuran 1,1 inch dengan tipe layar Super AMOLED dan memiliki resolusi 112 x 300 pixel. Memiliki RAM sebesar 8GB dengan 256GB penyimpanan internal. Kalau untuk spesifikasinya di biasa-biasa aja, mungkin kameranya oke. Kita lihat dulu ya. Nah teman-teman, di bagian belakang smartphone ini memiliki dua buah kamera. Nah, kita bahas satu persatu. Yang pertama adalah kamera utama dari smartphone ini. Memiliki resolusi sebesar 12MP f1.8 27mm wide, dual pixel, PDAF, dan memiliki fitur OIS. Dan kemudian kamera yang kedua memiliki resolusi sebesar 12MP f2.2 123 derajat ultra wide, mampu merekam video pada resolusi 4K 30 atau 60 fps, 1080p, 60 atau 240 fps. Nah, kemudian beralih ke kamera depannya nih teman-teman. Memiliki resolusi sebesar 10 megapiksel f2.4 26mm wide
dengan video 4K 30 fps atau 1080p 30 atau 60 fps. Nah teman-teman, kalau dilihat dari desain ini, kalau pertama kali kita lihat ya, dari bentuknya kayak gini, ini smartphone ini good looking banget, ya kan? Enak dilihat dan memiliki daya tarik tersendiri. Dan dengan teknologi terbaru seperti ini, Samsung menyebutnya the first ever folding glass screen. Dengan kata lain, layar lipat berbahan dasar kaca yang pertama kali diciptakan. Smartphone foldable screen seperti ini dan layar dengan tipe Dynamic AMOLED, udah pasti kalau jenis layar AMOLED itu memiliki kualitas ketajaman yang paling baik. Kemudian build quality-nya, walaupun ini smartphone lipat, tapi build quality-nya ini sangat mengesankan dan memiliki kesan mewah ketika digenggam. Nah teman-teman, walaupun fitur andalan dari smartphone ini adalah layar lipatnya, tapi nggak ada salahnya dong kita coba performa gamingnya, ya kan? Nah sekarang kita buktikan aja performanya. Nah game yang saya mainkan itu adalah PUBG Mobile. Seperti apa hasilnya? Ini dia. Let's go! Let's go!
Nah teman-teman, sekarang kesimpulan saya selama menggunakan smartphone ini. Nah kita bahas selain dari desainnya, selain dari teknologi terbarunya, sebenarnya dari smartphone ini banyak sekali minus-minus yang saya dapatkan selama saya menggunakan smartphone ini. Nah mungkin kalau kamu tujuannya untuk show off ya, untuk biar supaya kalau kamu menggenggam smartphone ini orang-orang pada ngelirik kamu, ya nggak ada salahnya kamu pakai smartphone ini. Tapi kalau kamu mau cari spesifikasi yang bagus, saya rasa itu terlalu overpriced. Karena apa? Saya pernah review di beberapa waktu yang lalu Realme S3 Super Zoom. Ini memiliki prosesor yang sama, yaitu Snapdragon 855 Plus. Bahkan nih teman-teman, Realme S3 Super Zoom yang saya review itu memiliki RAM sebesar 12 GB. Nah kalau ini RAM-nya 8 GB masih. Kalau untuk ditujukan untuk gaming dan multitasking, saya rasa Realme S3 Super Zoom itu adalah pilihan yang tepat ya. Hanya dengan mengeluarkan budget sebesar 7 jutaan atau 8 juta tepatnya. Nah kalau smartphone ini itu dibanderol dengan harga 20 jutaan. Nah kemudian material dari smartphone ini bagian bezelnya ini terbuat dari aluminium. Kemudian bagian belakang ini terbuat dari kaca, dan bagian depan ini memiliki layar dengan tipe Dynamic AMOLED. Tapi teman-teman, yang sangat saya sayangkan nih, ini perawatan dari layar ini cukup ribet ya. Ini teman-teman bisa lihat lah. Nah ini layarnya tidak boleh ditekan terlalu keras menggunakan kuku atau menggunakan bahan-bahan yang keras lainnya, karena ini akan meninggalkan bekas permanen di layarnya. Ini teman-teman bisa lihat sendiri nih, selama saya menggunakan smartphone ini ada bekas-bekas yang tertinggal di bagian layarnya. Ini permanen dan tidak bisa hilang ya. Ini selama saya gunakan, jadi itu adalah salah satu hal yang sangat disayangkan dari smartphone ini, karena kita harus memproteksi dengan ekstra layarnya. Jadi kalau mungkin ya teman-teman ya, berdasarkan pengalaman saya nih, kalau ditujukan untuk gaming saya rasa nggak usah lah. Ini walaupun kata mereka ini berbahan kaca yang bisa dilipat, tapi ini akan meninggalkan bekas permanen kalau disentuh dengan keras. Mungkin kalau teman-teman punya smartphone ini ya, gunakan aja untuk hal-hal wajar, mungkin sosial media, ya kan, untuk kebutuhan hari-hari, tidak untuk kerja berat ya, tidak untuk hal-hal yang intens ketika menggunakan smartphone ini, karena kita akan sangat kecewa dengan kualitas layarnya. Kemudian ukuran baterai yang kecil. Nah, pengalaman saya selama menggunakan smartphone ini untuk gaming, saya juga merasa sangat kecewa dengan daya tahan baterainya. Ini kalau untuk gaming ya, tapi kalau teman-teman untuk menggunakannya untuk sosial media, untuk ya penggunaan wajar lah kalau kita pakai smartphone ya, hanya untuk foto-foto, mungkin kamera, video dan lain sebagainya, itu saya rasa smartphone ini daya tahan baterainya itu cukup lama. Tapi kalau untuk gaming, waduh, itu sangat mengecewakan teman-teman. Nah teman-teman, layar lipat, ya kan, otomatis ada bekas lipatan, ya kan. Nah itu yang membuat saya juga merasa terganggu ketika menggunakan smartphone ini. Bekas lekukan yang ada di tengah layar smartphone ini, kalau diperhatikan gitu, saya agak risih ngelihatnya, ya, karena bekas lekukannya itu sangat bisa terlihat dengan jelas. Dan kemudian layar yang berukuran 1,1 inch yang berada di bagian luar smartphone ini. Nah ini sangat membantu teman-teman saat melihat notifikasi ketika layar smartphone ini di flip seperti ini. Dari kesimpulan-kesimpulan yang saya sebutkan tadi teman-teman, yang perlu teman-teman tahu dari semua itu adalah perawatan dari smartphone ini cukup ribet. Jadi kalau teman-teman punya uang lebih, ya nggak ada salahnya sih beli smartphone ini ya, biar menaikkan derajat status sosial aja sih, biar dikata orang, wah ini pasti orang kaya pakai smartphone yang kayak gini nih. Nah teman-teman, mungkin itu aja review singkat saya mengenai smartphone ini. Nah kalau teman-teman punya pertanyaan dan pendapat lain seputar smartphone ini, silahkan tuliskan pertanyaan dan pendapat kalian di kolom komentar. Akan kita diskusikan lebih lanjut mengenai smartphone ini. Nah teman-teman, sekian video dari saya. Kalau ada salah-salah kata saya mohon maaf. Saya Surya dan sampai jumpa.